Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzanbi wa qabilit taub, syadidil iqab, dzi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Selayaknya kita manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmatnya, melimpahkan anugerah dan karunia-Nya. Atas kudrat dan iradat Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita masih diberikan kekuatan untuk dapat menamatkan ibadah saum yang ke-10. Tentu harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima segala amal ibadah kita dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah sebuah momen, sebuah kesempatan untuk bersama-sama berlomba-lomba mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadanlah terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri, muhasabatun nafsi, bagaimana kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya semua kita berharap ibadah Ramadan yang kita lakukan tidak sekedar rutinitas saja, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana Ramadan yang kita laksanakan menjadi Ramadan yang penuh makna. Mari kita jadikan Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Yang belum tentu Allah masih memberikan usia kepada kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Jangankan tahun depan, bulan depan, minggu depan pun, bahkan esok pun tidak ada jaminan bahwa kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran yang saya bacakan tadi, bahwa untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini, maka kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Silakan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannah, dan mendapatkan syurga. Mungkin selama 11 bulan barangkali kalau kita ukur, kita evaluasi diri, barangkali lebih banyak taat ataupun maksiat, apakah lebih banyak ibadah ataupun sebaliknya, maka di bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak raihan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah.
Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sekecil apapun, sebesar apapun, ketika kita meminta ampun dan bertaubat dengan sesungguhnya, Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan berlombalah kalian mendapatkan surganya Allah yang luasnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Dapat kita bayangkan, subhanallah, bumi, langit pun yang kita lihat, bumi yang kita injak, belum tentu kita dapatkan semuanya, apalagi di surga Allah. Arduhas samawati wal ardh, lebih luas daripada langit dan bumi. Jantan orang teka ada hariwang bilih engke di surga teka bagian tempat, insya Allah akan ada kapling-kapling khusus, terutama bagi orang-orang yang berpuasa. Ada surga khusus yang Allah berikan. Kalaulah kita tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, barangkali nikmat itu akan kita dapatkan di surga. Arduhas samawati wal ardh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Siapa yang akan mendapatkan surga dan ampunan Allah itu? Apakah Allah berikan kepada orang tertentu, orang-orang pilihan? Apakah semuanya bisa mendapatkan? Tentu ada kriteria tertentu yang akan mendapatkan surga dan jannah Allah, maghfirah Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, Allah akan memberikan ampunan dan surga itu bagi mereka orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi sekali lagi, yang berhak mendapatkan ampunan dan surga Allah, mereka yang senantiasa konsisten. Kita lihat di sini dalam kata kerjanya yunfiqu. Yunfiqu kalau menurut para santri itu fi'il mudhari atau disebut dengan present tense, artinya konsisten, terus menerus, tidak pernah berhenti menginfakkan hartanya. Allah tidak melihat berapa besar yang diinfakkan, Allah tidak melihat jenis yang diinfakkan, tapi yang diminta oleh Allah adalah sifat konsisten, istiqomah ketika kita menginfakkan harta kita. Baik dalam keadaan lapang, ketika kita diberikan keleluasaan harta, kelebihan rezeki, barangkali tidak terlalu sulit. Wad-dharra, tetapi kita diuji menginfakkan harta kalau posisi kita, keadaan kita dalam kesulitan. Masih sempatkah kita memberikan bantuan kepada orang lain sedangkan kita sendiri dalam posisi sulit? Disinilah ujian kita, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang akan mendapatkan maghfirah dan surganya Allah, wal kaziminal ghaidha, mereka orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yang mampu mengendalikan diri, yang mampu mengontrol emosi. Wal kadziminal ghaidha, yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yang bisa mengendalikan diri. Oleh karena itulah puasa melatih kita mencoba menahan dari hal-hal yang tidak perlu. Puasa melatih kita menahan diri dari menyakiti orang lain, menahan diri untuk menzolimi orang lain, menahan diri untuk selalu mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Maka ketika
jiwa kita masih dikuasai hawa nafsu, keinginan-keinginan yang lain, ini barangkali belum dikategorikan orang-orang yang al-kaziminal ghaidh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dan yang terakhir Allah menyatakan bahwa mereka yang akan mendapatkan surga dan maghfirah Allah adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, adalah mereka orang yang senantiasa memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak lepas dari zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir yang sudah biasa kita lakukan setelah sholat, zikir ketika kita akan melakukan sesuatu, zikir ketika kita akan misalkan makan, zikir ketika akan tidur dan yang lainnya, ataupun zikir-zikir lain yang tidak dibatasi waktu dan bilangannya. Karena ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah, janji Allah, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Ketika kita meninggalkan zikir kepada Allah, maka jangan harap rahmat dan ampunan Allah akan turun kepada kita sekalian. Dan wastaghfaru, orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin dalam seharian banyak kesalahan kita, dosa kita, maka jangan lepas hati kita, lisan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastaghfiru fa inni astaghfiru ilallah mi'ata marratin yang." Perbanyaklah istighfar kepada Allah, karena aku, kata Rasulullah, sehari semalam tidak kurang 100 kali membaca istighfar. Sehari semalam tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Itu Rasulullah yang sudah jelas dijamin oleh Allah surga, yang sudah jelas dibebaskan dari api neraka. Istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Lalu bagaimana kita yang belum tentu disediakan surga oleh Allah? Apakah istighfar kita lebih banyak dari Rasulullah atau sebaliknya? Ini barangkali yang harus kita tingkatkan. Kalaupun setelah sholat minimal 3 kali masih ada waktu di luar sholat, apalagi insya Allah besok kita sudah mulai memasuki 11 pertengahan yang kedua, yakni wa awsatuhu maghfirah, fase-fase penuh ampunan dari Allah. Mari kita manfaatkan sisa usia kita untuk memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan melumpahkan, mencurahkan, melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita sekalian. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.